Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Salsabila dengan NIM 857623366, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBJJ UT Purwokerto. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA DSD dengan judul pesawat sederhana, yaitu tuas atau pengukit. Tujuan dari praktikum ini yaitu 1. Mengetahui prinsip kerja pesawat sederhana jenis pengukit atau tuas. 2. Mengetahui pengaruh penambahan beban terhadap keseimbangan pengukit. 3. Menentukan posisi titik tumpu yang tepat agar pengukit kembali seimbang. 4. Memahami hubungan antara beban, kuasa, dan jarak terhadap keseimbangan pengukit. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum ini yaitu yang pertama ada alat tulis dan tabel pengangkatan, yang kedua ada botol aqua sebagai penyangga, yang ketiga ada penggaris yang sudah diberi label yaitu beban, tangan beban, titik tumpu, tangan kuasa, beban kuasa, dan untuk beban saya menggunakan palang. Pesawat sederhana merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dengan cara memperkecil gaya yang diperlukan atau mengubah arah gaya. Pesawat sederhana terdiri dari beberapa jenis, yaitu pengukit, katrol, bidang miring, roda berporos, dan sekrup. Salah satu jenis pesawat sederhana adalah pengukit atau tuas. Pengukit bekerja berdasarkan prinsip keseimbangan momen gaya dan memiliki 3 bagian utama, yaitu titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Suatu pengukit dikatakan seimbang apabila hasil kali antara gaya dan jaraknya terhadap titik tumpu sama besar. Jika beban lebih besar daripada kuasa, maka untuk mencapai keseimbangan titik tumpu harus digeser mendekati beban. Satu, menempatkan penggaris di atas botol yang berfungsi sebagai titik tumpu dengan posisi awal pada jarak 15 cm. 2. Meletakkan masing-masing satu malam pada titik kuasa dan titik beban. Kemudian, amati hasilnya, pengukit berada dalam keadaan seimbang. 3. Menambahkan jumlah beban menjadi 2 malam pada titik beban, sedangkan titik kuasa tetap 1 malam pada jarak 15 cm. Kemudian, amati hasilnya, pengukit menjadi tidak seimbang. Selanjutnya, titik tumpu akan saya geser ke arah beban hingga posisi 13,5 cm, sehingga pengukit kembali seimbang. 4. Menambahkan jumlah beban menjadi 4 malam pada titik beban dengan posisi awal titik tumpu 13,5 cm. Kemudian, amati hasilnya, pengukit kembali tidak seimbang. Selanjutnya, titik tumpu akan saya geser lebih mendekati beban hingga posisi 11,5 cm, sehingga pengukit kembali seimbang. Yang kelima, mencatat seluruh hasil pengamatan ke dalam tabel pengamatan. Berikut ini hasil dari praktikum sederhana tuas atau pengukit dengan 3 percobaan. Pada percobaan pertama, tuas atau pengukit dinyatakan seimbang ketika titik beban diberi 1 buah malam, titik kuasa diberi 1 buah malam, dan titik tumpu berada pada jarak 15 cm. Pada percobaan kedua, tuas atau pengukit dinyatakan seimbang ketika titik beban diberi 2 buah malam, titik kuasa diberi 1 buah malam, dan titik tumpu berada pada jarak 13,5 cm. Pada percobaan ketiga, tuas atau pengukit dinyatakan seimbang ketika titik beban diberi 4 buah malam, titik kuasa diberi 1 buah malam, dan titik tumpu berada pada jarak 11,5 cm. Kesimpulannya, berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, pada saat beban dan kuasa masing-masing 1 malam dengan jarak 15 cm, pengukit berada dalam keadaan seimbang.
Ketika beban ditambah menjadi 2 malam pada jarak yang sama yaitu 15 cm, pengungkit menjadi tidak seimbang sehingga titik tumpu harus digeser mendekati beban hingga posisi 13,5 cm agar kembali seimbang. Selanjutnya, saat beban ditambah menjadi 4 malam, pengungkit kembali tidak seimbang pada posisi 13,5 cm, sehingga titik tumpu digeser lagi menjadi 11,5 cm sampai pengungkit kembali seimbang. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan beban menyebabkan pengungkit menjadi tidak seimbang. Oleh karena itu, untuk mencapai keseimbangan kembali, titik tumpu harus digeser mendekati beban. Semakin besar beban yang diberikan, semakin dekat posisi titik tumpu ke arah beban. Hal ini sesuai dengan prinsip keseimbangan momen gaya, yaitu hasil kali antara gaya dan jaraknya terhadap titik tumpu harus sama.